Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi Indonesia. Bersama kami Renungan Pagi Sema Adonai pada hari ini tanggal 28 September 2023, dan kami juga mengucapkan selamat sore menjelang malam bagi saudara-saudari kami yang terkasih di dalam Tuhan Yesus yang berada di Amerika dan sekitarnya. Mari pada hari ini kita kembali mengadakan renungan pagi dengan tema menjadi anak Allah yang membawa damai. Sebelum kita memulai, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Allah Bapa, Putra, Allah Roh Kudus. Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau berfirman Bapa, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Engkau berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Firman yang termaterai di Yohanes pasal 20 ayat 21 sampai 23 itu biarlah menjadi berkat bagi kami di pagi ini di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karena kami dipanggil Tuhan oleh Engkau untuk menjadi anak-Mu, kami dipanggil oleh Engkau Tuhan untuk menjadi murid yang diutus dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami dipanggil untuk menjadi terang, garam, dan menjadi penjala manusia. Sebelumnya Bapa, kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Pak Dedi Kurniawan, kami mohon Engkau mengurapi kami dengan minyak yang baru, anggur yang baru, dan kuasa darah anak domba Allah mengcover melindungi kami. Sehingga kami semua yang terlibat di mimbar dan di multimedia, semua kami di cover dan dilindungi dengan selengkap senjata Allah, baik kami dan seisi rumah kami. Sehingga kami semua terhindar dari panah-panah si jahat. Engkau yang menjadi tembok berapi kubu pertahanan kami. Bahkan kami, Tuhan, berada di telapak tangan-Mu. Kami berada di ruang mata-Mu dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Karena kami biji mata-Mu. Sehingga semua yang kami kerjakan sepanjang kami live ini di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami ada dalam covering perlindungan-Mu. Dan tidak ada satu kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang akan menyerang kami, termasuk para intruder di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan Tuhan Yesus hamba-Mu Pak Dedi Kurniawan, biarlah di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, hikmat, pewahyuan, isi hati-Mu, kesaksian apapun, bahkan tidak mustahil, sepanjang firman disampaikan, Engkau akan memberikan Tuhan Yesus Kristus penglihatan atau apapun yang membuat kami Tuhan Yesus Kristus semakin nyata, yakin penuh bahwa Engkau Tuhan Yesus Kristus ada saat live ini, dan Engkau Tuhan Yesus Kristus menyertai pelayanan kami. Dari awal pertengahan sampai akhir, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami yakin dan percaya jiwa-jiwa yang harus mendengar Engkau sendiri yang menggiring mereka, dan mereka akan menghubungi kami atau gereja-gereja terdekat. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami serahkan renungan pagi ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Sebagai pujian pertama saudara-saudariku, mari kita mendengar Selamat Pagi Bapa oleh Ibu Murni. Kami persilakan.
Terima kasih atas anugerahmu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima Ya, selamat pagi Bapa. Inilah ucapan syukur kami bahwa kami bangun dalam keadaan sehat dan bisa bersama-sama melayani-Mu di pagi ini. Tiba saatnya kita masuk kebenaran firman Tuhan oleh hambanya Pak Dedi Kurniawan MTH dengan tema menjadi anak Allah yang membawa damai. Kami persilakan Pak, waktu dan tempat bagi Bapak. Terima kasih Bu Hana. Baik Bapak Ibu Saudara, Shalom semuanya. Diberkatilah kita semua yang hadir pada pagi hari ini, yang memberikan hati dan waktunya kita datang melayani Tuhan. Baik, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Pembahasan kita pagi hari ini adalah tentang menjadi anak Allah yang membawa damai. Nah, untuk ayat pembuka, mari kita buka Yesaya pasal 9. Yesaya pasal yang ke-9, ayat yang ke-5. Yesaya pasal 9, ayat yang ke-5. Yesaya pasal 9, ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa atau El Gibor, Bapa yang kekal, dan Raja damai, saudaraku. Ya, ini adalah nubuatan tentang kelahiran seorang Mesias. Dari ayat yang kelima kita belajar gerak atau sebutan kehormatan atau penghormatan yang diberikan kepada Tuhan Yesus, di mana pertama disebut sebagai penasehat ajaib, ya, the best counselor. Tuhan Yesus itu luar biasa. Kemudian Allah yang perkasa, jelas sekali identitas dia adalah sebagai Allah yang perkasa. Kemudian Bapa yang kekal, yang sudah ada dan tetap ada sampai selama-lamanya. Dan yang terakhir disebut dengan Raja Damai.
Ada banyak raja di dalam dunia ini, tetapi yang punya gelar Raja Damai itu hanya satu. Siapa? Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu kita akan belajar tentang yang disebut dengan kata damai. Nah, sebelum kita membahas tentang Raja Damai dan kedamaian, bahkan juga berbicara tentang posisi kita sebagai anak Allah yang membawa damai, maka saya mau katakan bahwa damai itu adalah sesuatu yang sangat-sangat kita butuhkan. Menjadi sesuatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Saudara, apa artinya ketika kita ada di tengah-tengah dunia ini, walaupun kondisi dunia hari ini tidak akan pernah bisa memberikan kedamaian, mau siapapun juga tokohnya, siapapun juga pemerintahnya, negara manapun juga, dunia itu tidak akan pernah bisa damai. Ya, sampai kapanpun damai itu adalah sesuatu yang diimpikan oleh banyak orang, tetapi untuk menciptakan kedamaian di dalam dunia ini, itu bukan satu hal yang mudah. Kenapa? Karena dunia ini sebenarnya sedang membutuhkan damai. Nah, saudara, kalau kita berbicara soal damai ini, ternyata Tuhan berbicara kepada kita bahwa ketika Dia menjadi Raja Damai, saudara, maka kita menyadari posisi Tuhan Yesus itu, bahwa Dia sebagai Raja Damai adalah sumber satu-satunya. Sumber apa? Sumber yang memberikan kedamaian. Bahkan kalau kita lebih dalam lagi mempelajari tentang misi kedatangan Tuhan di dalam dunia ini, lewat kelahirannya, lewat kehidupannya sebelum Dia kembali ke surga, maka kita bisa melihat ada 3 misi yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, misinya Dia adalah memperdamaikan setiap manusia yang berdosa kepada Allah, pada Bapa, ya. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-10 ya, memperdamaikan manusia yang berdosa kepada Bapa di surga, kepada Allah. Itu yang pertama. Misi yang kedua, Dia memberikan damai kepada dunia ini. Dia memberikan damai kepada semua orang, kepada pemimpin-pemimpin pemerintahan, kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan damai itu Dia berikan dengan ketulusan, dengan sebuah pengorbanan yang mahal, dengan sebuah pengajaran yang sangat luhur, sangat tinggi, yang tidak bisa dibandingkan dengan pengajaran profesor manapun. Tidak ada yang bisa menandingi pengajaran Tuhan Yesus. Kasihnya yang begitu besar itu berbicara tentang kedamaian bagi dunia ini. Dia mati dengan kasihnya yang begitu besar kepada dunia ini. Itu misi Dia yang kedua. Nah, misi yang ketiga, satu kali Dia akan datang kembali ke dalam dunia ini. Kedatangannya yang kedua kali, second coming, untuk apa? Dia memerintah sebagai Raja Damai di dalam bumi ini, ya, di dalam dunia ini. Nah, ini 3 misi Tuhan. Nah, lantas kalau kita memahami, kita menyadari bahwa Dia adalah sebagai Raja Damai, maka bagaimana dengan posisi kita? Nah, kita tidak boleh lupa. Kalau Dia sebagai sumber, berarti Dia adalah sebuah sosok figur yang menjadi sebuah teladan bagi kita, yang menjadi sebuah role model bagi kita. Tetapi bukan cuma kita sekedar lihat, bukan sekedar kita kagumi, walaupun kita memang harus mengagumi Dia sebagai sosok pribadi yang sempurna, betul. Tetapi yang perlu kita ambil, kita pelajari dari keteladanan Dia, salah satunya adalah bagaimana Dia bisa memberikan kedamaian yang dibutuhkan banyak orang. Saya berapa kali bilang sama sahabat-sahabat saya, beberapa sahabat saya pada waktu itu, beberapa tahun yang lalu, mereka bilang begini, saya sudah tidak nyaman tinggal di Jakarta. Dia bilang. Jadi ketika kami sedang ngobrol-ngobrol, kami sering ketemu ya beberapa, entah itu jemaat, entah itu teman pelayanan, bahkan dengan beberapa orang rata-rata, dia bilang, aduh aktivitas ini terganggu sekali. Tinggal di Jakarta sedikit-sedikit demo. Bukan cuma masalah macet, dia bilang, masalah demo. Dia bilang, sedikit-sedikit demo. Kita mau aktivitas, nggak bisa, terhalang. Kadang-kadang ya ada isu, ada berita di WA, Pak besok ada demo besar, begini, begitu, dan seterusnya. Kita mau berangkat satu, jadi khawatir, jadi takut, walaupun kita punya iman di dalam Tuhan. Tetapi secara manusia, tentunya kan kita juga berjaga-jaga, kita juga perlu untuk tidak menantang situasi keadaan kondisi dengan merasa bahwa kita ini paling hebat. Tidak, kita kan harus bijaksana juga menyikapi kehidupan ini. Dia bilang,
Lantas di dalam percakapan-percakapan itu dia berbicara tentang banyak hal, salah satunya apa? Kalau seperti ini ekonomi akan terganggu. Kalau seperti ini akhirnya kita yang bekerja, beraktivitas, berusaha, sekolah, anak-anak, coba bayangkan, jadi seperti apa? Gitu. Jadi saya sudah tidak nyaman hidup di Jakarta. Saya pengen rencana untuk pindah aja deh ke luar negeri. Atau pindah saja deh ke beberapa tempat di luar Jawa yang menurut saya aman, tepat. Gitu. Dia bilang. Kenapa? Karena itu tadi. Beberapa orang yang tinggal di Jakarta Pusat dan daerah sentral pusat perkotaan itu, pusat-pusat pemerintahan, daerah Menteng, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat ya, mereka bilang, udah gue jual aja nih rumah, kita nggak usah pasaran, di bawah pasaran juga nggak apa-apa. Yang penting gue bisa tenang, yang penting gue nggak was-was terus setiap hari, ada demo disertai dengan isu ada kerusuhan dan seterusnya. Betul Bapak Ibu, nggak salah memang hal yang demikian. Ini fakta yang terjadi, ya khususnya buat mereka yang tinggal di Jakarta begitu. Dulu tahun 2019 terjadi demo besar-besaran, bahkan sampai tengah malam, sampai chaos tuh begitu. Nah itu kan mengganggu stabilitas ekonomi. Nah apa yang terjadi saudara? Saya mau bilang begini, ya rumah kita sebagus apapun juga, ya kalau di tempat tinggal kita, ya, daerahnya daerah yang tidak memberikan kedamaian, banyak kerusuhan begitu ya, banyak kejahatan, pembunuhan dan sebagainya. Saya yakin saudara, hidup kita tidak akan pernah nyaman. Untuk apa punya rumah yang bagus memang tapi setiap hari. Jadi lihat saudara, kedamaian itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan, yang membuat orang merasa nyaman. Tidak ada kedamaian, tidak membuat orang merasa nyaman. Tidak orang bisa mengucap syukur. Sulit. Kenapa saudara? Karena situasi itu bukan hanya menekan secara psikologis, tetapi membuat suasana hati ini tidak enak. Beberapa anak-anak di rumah itu nggak nyaman di rumah. Kenapa? Setiap hari mama papanya MMA, ganteng, saudara. Mixed martial art, saudara. Pukul-pukulan, ya, kata-kataan, ya, suami dan istri ribut. Anak di rumah, mau belajar keganggu. Ya, lagi ngobrol sama temannya malu. Tiba-tiba gelas bunyi, pang, begitu. Teriak-teriak, mamanya teriak-teriak sambil nangis. Papanya gebrak-gebrak meja, begitu. Akhirnya telepon dimatikan. Anak nggak nyaman. Sampai beberapa anak akhirnya tinggalkan rumah, diam-diam. Mereka lebih nyaman kos di luar. Mama, papa, berikan saja uang kos setiap bulan. Saya lebih nyaman di luar. Lebih tidak ada orang tua, lebih enak, lebih tenang dibandingkan ada orang tua di rumah, tapi situasinya seperti neraka. Ini flashback buat kita semua, introspeksi buat kita semua. Ya tentunya di sini tidak, tetapi karena ini live ya, belajar. Ya saya yakin mungkin ada yang menonton acara ini, ya bisa memberitahukan, menyampaikan pesan ini kepada teman-teman yang lain, yang mungkin keluarganya masih terlibat konflik setiap hari. Anak-anak bertumbuh secara psikologis yang tidak baik, tidak benar. Kenapa? Karena ada tekanan-tekanan yang seperti itu yang membuat suasana hati tidak nyaman. Sehingga anak lebih baik memilih situasi keadaan yang buat dia nyaman sendiri daripada di dalam dia bisa mengalami tekanan jiwa di sana. Nah, ini kita berbicara tentang damai, sesuatu yang mahal. Lantas bagaimana dengan status kita sebagai anak Allah? Apakah status kita sebagai anak Allah adalah orang yang menjaga hidup di dalam kekudusan saja? Menjadi anak Tuhan yang ambil bagian, mengembangkan talent, kemudian menjadi berkat bagi sesama, apakah itu aja? Tidak, saudara. Ada satu hal yang tidak boleh dilupakan dengan status saudara dan saya hari ini, ketika kita berbicara tentang menjadi anak Allah yang membawa damai. Coba kita lihat, Matius pasal 5, ayat yang ke-9. Matius pasal 5, ayat yang ke-9. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-9. Matius pasal 5, ini sangat terkenal ya Bapak Ibu Saudara ya. Matius pasal 5 ayat yang ke-9 ya. Dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah ya. Ini ucapan bahagia yang keberapa? Yang ke-7 Saudara ya. Kita kenal dengan khotbah di bukit. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang langsung menjelaskan dan mempertegas eksistensi keberadaan kita sebagai anak-anak Allah. Ya, dikatakan di ucapan bahagia yang ke-7 di ayat ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka disebut anak-anak Allah. Saudara, nggak bisa kita bantah, nggak bisa kita pungkiri, nggak bisa kita balik. Artinya kalau anak Tuhan, ya cirinya adalah dia membawa damai di dalam hidup. Dia menjadi sumber damai itu. Kenapa? Karena kita sedang sebagai status ya, sebagai anak Allah, di mana anak Allah itu, yaitu Tuhan Yesus, adalah sumber damai. Tidak mungkin kalau Tuhan Yesus itu sebagai sumber damai, kita anak-anak Allah ini hidupnya tidak damai. Tidak mungkin. Saya pikir kita salah untuk kita melihat sosok pribadi yang seharusnya kita belajar tentang arti sebuah kedamaian.
arti bagaimana menjadi orang yang membawa damai. Jadi saya mau katakan, kalau saya balik katanya adalah bahwa apa? Anak-anak Allah siapa itu? Mereka yang hidupnya membawa damai. Jadi di luar orang yang tidak membawa damai hidupnya, jelas sekali Alkitab yang mengatakan bahwa mereka bukan anak Allah. Jadi sebenarnya simpel, mudah, ya, melihat dan belajar ya tentang status anak-anak Tuhan atau anak-anak Allah itu, yaitu apa? Dia dirinya selalu hidup dengan kedamaian, membawa damai. Nah, ini yang sangat menjadi hal penekanan kita, saudara. Ya. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut, lebih dalam tentang hal ini, saudara perhatikan dulu ada 3 kata penting di sana, ayat yang ke-9. Pertama dikatakan berbahagia. Ya, kata berbahagia ini seringkali kita ucapkan ya ketika salah satunya adalah ketika ada sahabat, ada saudara yang menikah. Kita mengucapkan itu, memberikan sebuah kata-kata ya yang bisa ditransfer ya saudara ya. Kata-kata yang positif, kata-kata ucapan yang baik kita berikan dari hati yang tulus kepada sahabat kita. Selamat ya bro, selamat ya sis, ya berbahagia ya. Nggak ada kata semoga, karena semoga itu adalah kalau bisa begitu. Nah, kalau kita ucapkan langsung selamat berbahagia, selamat ya. Selamat adalah sesuatu ucapan yang juga punya arti yang baik begitu. Ya, selamat berbahagia ya bro, sis, ya maju terus, ya, membangun rumah tangga di dalam Tuhan, Tuhan masih berkati. Dan kata-kata yang seperti itu. Ya, selamat menempuh hidup baru, semoga berbahagia. Ada protes anak-anak Tuhan, bahwa usah pakai kata semoga, itu bukan kata kita. Kata-kata kita ada ketika kita mengucapkan sesuatu yang berbahagia, misalkan sesuatu yang positif, itu pasti terjadi. Kenapa? Karena perkataan kita mengandung kuasa. Ketika kita menyampaikan sesuatu yang positif, sesuatu yang baik itu transfer kepada diri orang tersebut yang kita ucapkan. Jadi kita mengucapkan berbahagia, salah satunya begitu. Nah, apa arti berbahagia? Berbahagia artinya adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram, saudara. Bebas dari yang menyusahkan. Bebas dari segala sesuatu yang tidak nyaman tadi, saya bilang. Itu yang pertama, arti kata berbahagia. Nah, kita kan pengen berbahagia hidup kita ini. Ternyata konsepnya satu, kita harus damai dulu. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kata membawa damai. Membawa damai berarti ada sesuatu yang kita miliki. Kita sudah punya. Ya, ada di dalam pegangan kita. Kalau saudara pergi ke pasar, ya saudara membawa apa misalkan? Ya, membawa makanan misalkan, ya, membawa makanan belanja dari pasar. Itu kan makanannya sudah ada gitu. Jadi kata kedua, membawa damai itu berarti apa? Damainya sudah ada sama kita. Tinggal kita bagikan begitu. Nah, artinya membawa damai itu adalah tidak suka bertengkar, ya. Tidak suka apa? Tidak suka memfitnah, tidak membangun sebuah konflik, tidak menyebabkan suasana menjadi ricuh begitu. Itu arti membawa damai. Nah, yang ketiga adalah anak-anak Allah. Sebuah sebutan status kita sebagai anak-anak yang identitas kita itu kelihatan jelas karena kita ini adalah orang-orang pilihannya dia. Waktu kita percaya sama Tuhan, status kita menjadi anak. Dia adalah bapak kita. Ada satu hubungan kedekatan antara orang tua dengan anak. Beda dengan agama lain. Agama lain, saudaraku, itu berbicara tentang apa? Kita ini hamba, ya. Sementara yang di atas itu adalah Tuhan. Jadi hubungannya adalah bukan hubungan anak dan bapak. Hubungannya antara yang berkuasa dan yang tidak berkuasa. Begitu. Yang memerintah, yang diperintah dan menjalankan perintah. Itu di agama sebelah, agama-agama lain. Tetapi di dalam kekristenan tidak boleh dilupakan. Korelasinya, hubungannya itu sangat dekat. Yaitu antara Bapa dan anak. Berbahagiakah saudara ketika saudara punya status, identitas, sebagai seorang anak dari Allah yang hebat itu. Bapa yang luar biasa itu. Bapa yang segala kesempurnaannya sangat luar biasa besarnya bagi kita. Sangat tinggi begitu. Dan itu adalah kita. Identitas. Mahal loh punya identitas kayak begini. Saya punya beberapa sahabat ya, anak-anak daripada perwira tinggi, bintang 1 sampai dengan bintang 3, bahkan bintang 4 ya. Dan mereka bilang secara umum mereka bangga punya seorang ayah yang berprestasi untuk naik ke bintang 1 saja, saudara, itu prestasinya harus bagus, tidak mudah.
Ini mereka bapaknya punya status lebih dari satu bintang. Jadi apa yang mereka bilang? Ya secara itu mereka bangga. Mereka senang, tapi mereka juga hidup di dalam nama baik bapaknya. Mereka jaga nama baik bapaknya. Jadi nggak urakan, nggak sok tahu walaupun bapak mereka itu petinggi militer. Begitu. Tapi lihat, punya bapak dengan status seperti itu aja bangga aja bukan main. Bahagia lihat papanya berprestasi, ya berbakti kepada bangsa dan negara. Betul, saya pun bangga ya melihat perjuangan papa dari sahabat saya ini, begitu ya. Apalagi kalau saudara renungkan status kita, Pak Bu. Status identitas kita bukan sekadar anak jenderal, Pak. Bukan sekadar anak panglima, bukan sekadar anak komandan, tapi lebih daripada itu. Nah ini gak boleh dilupakan. Banggalah kita dengan identitas kita sebagai anak. Tapi jangan lupa, bukan hanya kebanggaan, tetapi hidup saudara harus bisa membawa damai. Nah, saudara lihat, hari ini kita akan masuk di dalam beberapa poin penting untuk kita belajar lebih jauh bagaimana menjadi anak Allah yang membawa damai. Saudara, ada 2-3 hal yang menyebabkan kenapa anak-anak Tuhan, saya nggak sebut anak-anak Tuhan, anak Tuhan pasti membawa damai, anak Allah pasti membawa damai. Kenapa saudara orang Kristen gagal hidupnya untuk membawa damai? Damai dalam diri dia sendiri, damai buat orang lain, damai bagi sesama. Sesama ini berbicara orang dekat. Ya. Yang pertama, saudaraku, karena merasa harga dirinya tinggi. Oh, saya kan hebat. Pembicara nih, kalau saya melihat ke diri saya bisa dengan kesombongan. Wah, saya kan pembicara. Waduh, saya kan gembala nih. Wah, saya kan ini, itu, dan seterusnya. Saya kan manajer sukses. Wah, saya kan lulusan Harvard. Wah, saya kan lulusan di UI. Wah, saya kan ini berprestasi di dalam kantor ini sebagai manajer terbaik 5 tahun berturut-turut. Sombong. Merasa dirinya lebih tinggi. Lihat ketika orang merasa dirinya tinggi, seringkali yang terjadi apa? Dia memandang orang lain dengan rendah. Dia tidak bisa melihat orang lain itu, ya. Jangankan sejajar, lebih tinggi dari dia nggak bisa. Makanya dengan kesombongan, merasa dirinya hebat, ya, orang tidak mungkin hidupnya bisa berkonek dengan orang lain dalam hal kedamaian. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ini penghalang. Jadi kuncinya ketika kita mau memulai menjadi orang membawa damai, belajarlah untuk rendah hati. Ya, karena kalau tinggi hati itu ada penghalang. Yang kedua, sudah kenapa orang menjadi penghalang? Ya, orang Kristen tidak bisa membawa damai hidup. Karena punya jabatan. Karena punya kekayaan. Nah, seringkali kekayaan ini yang menjadi yang ditonjolkan begitu, jadi sesuatu yang utama. Orang prestis pamer begitu ya. Saya mau bilang bukan saya merangak, ya. Bukan artinya saya mengatakan kaya itu berdosa. Bukan saya anti orang kaya, bukan. Saudara jangan salah tafsir, ya. Tidak. Tuhan memberkati kita, ya, dengan keberhasilan, dengan apapun yang kita capai lebih daripada yang lain atau berlimpah, saudara. Itu maksudnya apa? Kita diingatkan terus nih, bahwa Tuhan sedang memberikan kepercayaan itu kepada kita. Jalanilah hidup itu dengan baik dengan seperti apa yang Tuhan mau, bukan seperti yang kita mau. Hati-hati ketika orang semakin diberkati, akhirnya lupa diri, kebablasan. Nah, ini yang tidak boleh terjadi, saudara, ya. Kekayaan itu berbicara tentang apa sih? Pencapaian hal yang kita bisa tunjukkan kepada orang lain. Betul, kalau kita berprestasi, kita punya jabatan, kita bisa menghasilkan kekayaan, bagus, ya. Tetapi ujung-ujungnya jangan membuat kita akhirnya itu tadi menonjolkan sisi kekayaan sebagai faktor yang paling utama dan mempertegas eksistensi kita sebagai orang yang hebat. Kemudian kita minta pengakuan orang lain, kemudian kita minta penghargaan orang lain, kemudian kita cari pujian daripada orang lain yang membuat kita akhirnya semakin besar kepala, semakin tinggi hati, semakin merasa kita ini orang yang paling dihormati, merasa paling hebat, dan seterusnya. Saudara, kalau kita diberkati hari ini, saudara dan saya boleh menikmati karunia yang Tuhan berikan. Saudara boleh kok pakai mobil mewah, karena saudara punya karunia untuk menikmati itu. Setiap kita punya karunia untuk menikmati itu. Saudara boleh kok pakai berian, seluruh tubuh saudara pakai berian juga boleh. Siapa yang larang? Nggak apa-apa. Ya, saudara boleh pakai itu.
Saudara bolehkah menikmati saudara jalan-jalan kemanapun? Boleh, saudara, tidak ada yang salah. Tetapi yang salah adalah ketika saudara menonjolkan itu, kemudian saudara akhirnya saudara punya sikap lebih daripada itu. Ya, saudara pun diberkati, berlimpah, tetapi hanya untuk diri sendiri. Tidak pernah untuk orang lain, tidak pernah memikirkan orang lain. Nah, ini yang menjadi penghalang kedua. Yang ketiga adalah berbicara tentang sikap manusia yang seringkali hanya untuk saya, untuk saya, untuk saya. Bahaya orang yang punya sikap egois. Egoisme itu hanya menuntut hanya untuk saya, untuk saya, untuk saya. Bahkan yang lebih celaka adalah yang untuk haknya Tuhan pun hanya untuk dia, hanya untuk dia. Coba, mengerikan sekali sebenarnya. Orang yang egois hanya berbicara tentang kepentingan diri dia. Nah, ini orang yang tidak bisa membawa damai. Saya tidak bahas tentang pembahasan secara khusus di 3 hal ini. Mungkin di lain waktu, saudara. Tetapi saya ingin sampaikan untuk inti khotbah kita pada pagi hari ini. Bagaimana caranya supaya kita menjadi anak Allah yang membawa damai? Yang pertama, saudara, kita belajar. Yang pertama adalah kita harus berdamai dengan diri sendiri, saudara. Coba saya minta tolong Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom untuk buka Efesus 4 ayat 31. Ya, Efesus 4 ayat 31. Ya. Kemudian nanti ayat kedua Kolose 1 ayat 20. Kita sekarang masuk Efesus 4 dulu ayat 31. Silakan Bapak Ibu Saudara, Efesus 4 ayat 31. Ini poin yang pertama. Silakan. Efesus 4 ayat 31. Efesus 4 ayat 31 ya Pak. Ya, betul Bu. Terima kasih. Efesus 4 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Amin. Saudara perhatikan, apa itu? Dibuang semua segala sesuatu, kepahitan, segala macam kejahatan, itu harus dibuang. Yang pertama, saudaraku, inti renungan pada pagi hari ini adalah bagaimana kita bisa menjadi anak Allah yang membawa damai, dimulai ketika kita berdamai dengan diri kita sendiri. Artinya apa? Buang dulu segala sesuatu yang tidak enak di dalam diri kita. Sesuatu yang jahat, kan ada kata kejahatan di situ. Segala sesuatu yang berkepahitan hidup, buang itu semua. Bereskan itu dulu. Saudara, kita tidak mungkin bisa membawa damai kalau hati kita, Bapak Ibu, belum dibereskan tentang hal ini. Syarat yang utama untuk kita bisa belajar menerima damai yang daripada Tuhan, karena dia sebagai sumber, maka kita harus melepaskan itu, buang itu. Itu kekotoran, sampah-sampah yang ada di dalam diri kita sebelum kita akhirnya hidup kita bisa berdamai dengan orang lain. Maka harus dimulai dengan kita berdamai. Dengan cara apa, saudaraku? Ya tentunya, saudaraku, kita harus bereskan itu. Ingat, ini adalah bagian yang saya sebut dengan istilah sampah. Ya, sampah yang ada di dalam diri kita itu harus dibuang. Sebab sampah kalau semakin lama semakin ditumpuk, saudara, itu akan menimbulkan bau busuk yang tidak enak. Ada aroma-aroma yang akhirnya orang menghindar, menjauh dari kita. Karena ada aroma bau busuk itu, bau-bau sampah itu yang tidak enak, saudara. Jadi harus dibuang. Nah, kalau tidak dibuang bagaimana, saudara? Kita belajar, kita bisa lihat dari sampah. Sampah semakin hari semakin membusuk. Ketika semakin membusuk, apa yang terjadi? Banyak ulat, beratum yang keluar, saudara. Itu kalau tidak dibuang, Bapak Ibu, itu di dalam kita terjadi pembusukan. Makanya kenapa orang disebut hatinya busuk? Karena itu, Bapak Ibu, ya hatinya sampah semua. Memasukkan sedikit-sedikit di teguang atasan, padahal teguangnya baik, tersinggung, langsung tersayat hatinya. Mudah sekali, sensi sekali seperti daun putri malu. Kesenggol sedikit, langsung muncul. Begitu. Nah, ada orang tipe-tipe seperti ini, bagian pastoral konseling. Kita belajar tentang tipe-tipe manusia nanti. Nah, kalau kita bisa melihat bahwa ada orang yang mudah seperti itu, sedikit-sedikit tergores, sedikit tergores. Tapi ada orang yang hatinya itu begitu tebal hatinya, tidak mudah tergores. Seperti karet ban lah istilahnya, tebalnya begitu. Jadi ketika orang menyakiti, bentar lagi. Nah, kan saya selalu bilang, seringkali mengingatkan, sekecil apapun orang berbuat salah kepada kita, ya, apalagi nggak berbuat salah, ini berbuat salah, kalau cuma teguran doang, memperbaiki diri kita, kinerja kita jadi bagus, terima itu dengan baik. Karena itu nasihat, beda, bukan penghakiman. Nah, harus bisa bedakan antara nasihat dengan penghakiman. Seringkali harus melihat, gue aja nggak pernah nih begini di rumah. Orang tua gue tuh kaya raya.
Gue tuh nggak pernah ditegur kayak gini. Nah, kalau punya mentalitas kayak begini, dibawa masuk ke dalam kantor, dibawa masuk ke dalam gereja, masuk ke dalam organisasi, saya cuma bisa sarankan, Pak, bro, sis, lebih baik lu nggak masuk organisasi. Kenapa? Lu akan berhadapan dengan banyak orang, lu punya atasan, satu kali atasan lu tegur, pasti lu terluka. Lebih baik lu nggak usah berorganisasi. Ngapain? Mendingan lu menyendiri di kamar. Lu menjadi orang introvert aja di dalam, ngerjakan apa kayak begitu, nggak diperintah orang lain, lu sendiri yang meminta diri lu sendiri. Tapi syaratnya satu juga, kalau lu anak Tuhan, lu hidup lu membawa damai, sekalipun lu orang introvert, lu tetap harus buang itu yang namanya segala kejahatan, kegelaman, kepahitan, kemarahan, buang itu. Kenapa? Karena itu sampah. Ketika sampah itu semakin busuk di dalam, akan menimbulkan banyak penyakit. Saudara tahu penyakitnya apa saja? Penyakitnya itu tadi, benci sama orang, nggak mau disaingin, iri hati. Kelompok-kelompok iri hati aja tuh banyak ke bawah. Ya, nggak bisa mengampuni, kelompoknya itu tuh banyak. Berapa banyak kita menumpuk penyakit di dalam diri kita? Sakit rohani, Bapak Ibu, itu bisa menimbulkan efek kepada sakit jasmani. Saya ulangi, sakit rohani yang tidak dibuang itu bisa menimbulkan efek kepada sakit jasmani. Jadi hati-hati. Sakit jasmani tidak diberesin, tidak dibuang, bisa menjadi stres. Stres pengaruh kepada apa? Tekanan jiwa. Makanya Tuhan nggak salah. Jadi ingat nih, you diciptakan Tuhan dengan 3 unsur. Roh, tubuh, dan jiwa. Tuhan bilang, semoga roh dan tubuhmu terpelihara sempurna. Kenapa kita berkata-kata semoga? Karena perjuangan ditentukan oleh diri kita sendiri. Bisa nggak sebenarnya kita menjaga nih? Ya, Tuhan sedang bilang kepada rasulnya, kepada nabinya, semoga artinya apa? Kembali lagi kepadamu. You mau nggak dibereskan? You mau gak hidupmu bersih, hatimu bersih kembali? Kalau di ronsen nih, paru-paru misalkan buat perokok yang berat, sudah itu paru-parunya hitam. Kalau bisa di ronsen nih, kalau misalkan ronsen sorga, saudara itu ditempel di hati kita, Tuhan bilang, wah hatimu ini kotor. Wah ini harus dibersihkan, dibereskan. Karena kau nggak buang itu. Kau lebih senang dengan sesuatu yang busuk. Begitu. Bukan sesuatu yang wangi, yang bersih. Yang wangi itu menyenangkan Tuhan. Berbicara tentang hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Di atas mesbahnya Tuhan. Nah, buang itu makanya. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara semua. Kunci pertama bukan kita berdamai dulu dengan Tuhan. Bukan. Kita harus berdamai dengan diri kita. Kalau kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri, kita sudah buang itu, kita sudah bersihkan itu, baru kita bisa berdamai. Jangan berpikir kita bisa mudah berdamai dengan Tuhan, sementara hati ini masih kotor. Nggak bisa. Ya, jadi yang pertama, Efesus bilang, buang itu. Ya, buang. Nggak usah dipelihara. Yang kedua, saudaraku, Kolose pasal 1 ayat 20. Mari Bu, kita lanjutkan. Kolose 1 ayat 20. Ya. Berdamai dengan diri, poin pertama. Poin kedua, berdamai dengan siapa? Kolose 1 ayat 20. Kolose pasal 1 ayat 20. Kolose 1 ayat 20, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Amin. Ini ayat yang sangat luar biasa, saudara. Perspektif tentang arti bagaimana memperdamaikan itu ternyata sangat-sangat kompleks, sangat-sangat luas. Waktu saya baca ayat ini, saudaraku, itu saya tersentak, Bapak Ibu. Segala sesuatu diperdamaikan oleh satu pribadi, Tuhan Yesus. Diperdamaikan dengan siapa? Berarti Yesus membawa misi mendamaikan itu. Dan misinya itu adalah bagaimana manusia bisa berdamai dengan Tuhan. Poin yang kedua, berdamai dengan Tuhan. Lewat siapa? Hanya lewat Yesus kita bisa berdamai dengan Tuhan, Pak. Nggak ada. Lewat Rasul Paulus nggak bisa. Lewat Petrus nggak bisa. Lewat Bapak Abraham, Bapak kita yang hebat itu. Bapak Iman, nggak bisa. Nggak bisa. Berdamainya kita ini hanya lewat satu pribadi. Tuhan Yesus yang hebat itu. Yang kita layani sampai hari ini dan nanti sampai kita mati. Dia itu adalah pribadi yang bawa damai dan mendamaikan kita dengan Tuhan. Tanpa Yesus kita nggak bisa berdamai. Nah, bagaimana caranya kita berdamai dengan Bapa di sorga? Saudara, kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Pertobatan tidak hanya selesai pada saat sampai hari ini kita menjadi pelayan Tuhan. Dengan baik. Bertobat itu artinya bukan pada saat kita pertama kali kita percaya, kita mengaku dengan lidah kita, dengan perkataan, dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Kita berkata, Tuhan, aku bertobat, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup.
Ya Roh Kudus, masuklah ke dalam hatiku. Aku undang kau masuk untuk mengendalikan hidupku, untuk hidupku dipimpin oleh Tuhan. Bukan cuma sekedar itu. Dan sampai hari ini ketika kita sudah melayani, tidak. Pertobatan berbicara tentang evaluasi diri kita setiap hari dengan Tuhan. Pertobatan berbicara tentang evaluasi diri kita setiap hari dengan Tuhan. Apa yang sudah kita kerjakan hari ini? Tuhan, saya layakkah sepanjang hari ini hidup saya di hadapan Tuhan? Ada sesuatu kesalahan yang tanpa kita sengaja, Bapak Ibu, bukan berarti kita orang yang tidak bisa lagi berbuat dosa. Tidak demikian. Kita adalah orang yang masih memiliki daging, punya potensi melakukan kesalahan. Cuma bedanya kita tidak hidup di dalam dosa, tetapi kita punya potensi untuk kita bisa melakukan dosa dan kesalahan tanpa kita sadar. Tanpa kita sadar. Ketika kita tidak sadar itu, Bapak Ibu, kita perlu yang namanya evaluasi diri. Saudara, di dalam sekolah, di dalam kita belajar, di dalam kita mengerjakan sesuatu, di dalam kita kuliah, di dalam kita melayani juga perlu yang namanya evaluasi. Apakah evaluasi diri kita hari ini, evaluasinya sudah semakin baik? Adakah kelemahan-kelemahan di dalam diri kita hari ini? Untuk kita belajar, untuk kita ke depan, janji di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau belajar. Tuhan, saya mau lebih sungguh lagi. Tuhan, saya mau beri lagi dari hidup saya lebih daripada yang sekarang. Itu berbicara tentang bagaimana kita menjaga dan memelihara arti sebuah pertobatan yang berdamai dengan Tuhan. Itu yang sangat penting, Bapak Ibu, yang tidak boleh dilupakan. Saya melihat kekristenan hari ini, ada banyak anak Tuhan mencemperekan arti pertobatan. Akan kalau sudah di awal kita berbicara tentang pertobatan, penyesalan, saya sudah tidak merokok lagi. Orang berpikir sudah selesai. Oh tidak. Bahkan setiap hari kita perlu bertobat, Bapak Ibu. Setiap hari kita perlu bertobat. Menyadari kekeliruan, kesalahan kita, ketidaksempurnaan kita di hadapan Tuhan. Bosan nggak Tuhan seperti itu? Tidak. Ada pendeta bilang, perlu bertobat setiap hari. Salah nih, jangan ikutin yang model kayak begitu. Ya, tersesat hati Anda. Ya. Setiap hari kita perlu bilang begitu. Kita sudah melakukan kesalahan tanpa sengaja atau belum pun, kita biasa setiap hari, Tuhan, aku bertobat. Bertobat apa sih? Menjalankan sesungguhnya iman kita di hadapan Tuhan. Ini kita sedang hari ini, dan dengan renungan pagi hari, kita sedang ibadah. Tadi Ibu Bumi pimpin, aduh lagu tuh saat pagi hari ku datang lagi ya, menyembah Tuhan, apa. Itu berbicara tentang eksistensi kita sebagai anak Tuhan, sedang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini berbicara tentang apa? Memelihara pertobatan. Memelihara supaya kita ini tidak melakukan sesuatu yang baik. Kita melakukan apa pagi hari ini? Melakukan satu hal yang sama dengan Tuhan Yesus. Pagi-pagi benar dia datang untuk berdoa kepada Bapa. Dia mencari Tuhan sebelum memulai aktivitas. Saya bersyukur dan bangga. Kita terlibat hari ini juga melakukan hal yang sama. Apa? Mencari Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas. Jadi yang kedua, Bapak Ibu, bertobat. Artinya apa? Lakukan segala sesuatu yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan setiap hari. Bukan pada waktu salah baru kita ngaku kepada Tuhan. Tidak. Setiap hari kita tidak melakukan salah pun berbicara tentang pertobatan. Kita baca firman itu pun berbicara tentang pertobatan. Nah makanya hari ini Bapak Ibu, kita kembali kepada makna yang benar di dalam menjalani prinsip kita dengan identitas kita sebagai anak Allah, yaitu berdamai dengan Tuhan, poin yang kedua. Yang ketiga, saudara, berdamai dengan siapa? Berdamai dengan sesama. Coba kita buka Roma 12 ayat 17 sampai dengan 18. Ini inti khotbah ya, ada 3 ya. Di poin yang terakhir, berdamai dengan sesama. Roma 12 ayat 17 dan 18. Minta tolong Bapak Ibu Saudara. Roma 12 ayat 17 dan 18. Roma 12 ayat 17 sampai 18. Roma 12 Ya. ayat 17 dan 18. Dan 18. Ya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. 18. Ya. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya, keren banget. Kata semua orang, Bapak Ibu garis bawahi. Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa damai itu juga kita perlu bagikan buat orang yang tidak seiman. Semua manusia harus menerima damai yang daripada Tuhan Yesus. Lewat siapa? Lewat kita. Ayo kita menjadi orang yang suka murah hati mentransfer orang dengan damainya Tuhan. Dengan kedamaian Tuhan itulah, saudara, banyak orang akan merasakan Yesus itu bukan hanya sekedar nabi. Yesus itu bukan hanya sekedar guru agung. Bukan. Tetapi Yesus itu adalah sumber damai yang dibutuhkan manusia hari ini. Banyak orang hari ini kehilangan damai. Banyak orang hari ini sangat membutuhkan artinya damai. Damai itu bukan berbicara soal uang. Damai itu bukan bicara pencapaian prestasi. Damai itu bukan berbicara tentang kita sebagai hamba Tuhan yang terkenal.
Kita hamba Tuhan yang punya pengajaran yang bagus. Kita sebagai hamba Tuhan yang punya khotbah yang bagus. Bukan itu. Damai itu berbicara tentang bagaimana kita bisa mentransfer kebaikan-kebaikan damai itu pada setiap orang yang membutuhkan. Dan keadaan hari ini sedang ada dalam masa kritis. Dunia sedang kehilangan damai. Bapak Ibu, konflik Rusia dan Ukraina hari ini yang terjadi menimbulkan efek ke berbagai negara di dunia, saudara. Ada banyak orang karena tidak bisa berdamai. Ya, nyawa manusia begitu murah. Egoisme sebagai seorang pemimpin begitu tinggi, saudara. Apa yang terjadi? Puluhan ribu orang, mungkin ratusan ribu orang mati sia-sia. Tentara di medan perang yang tidak pernah tahu apa arti sesungguhnya di dalam pemerintahan, di dalam sebuah politik. Mereka harus mati konyol, meninggalkan anak istri orang tua mereka di medan perang. Seperti itu, saudara. Tuhan tidak menghendaki, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita menyelesaikan sebuah persoalan dengan konflik. Tuhan nggak mau saudaraku dan saya, kita punya musuh. Satu orang pun musuh yang kita miliki, Bapak Ibu, Tuhan nggak berkenan. Terlalu amat sangat banyak satu musuh itu. Saya menghimbau kepada anak-anak Tuhan hari ini, bukan orang Kristen belum tentu anak Tuhan. Tapi anak Tuhan saya himbau, mulai hari ini, dan saya berharap memang tidak pernah ada musuh di dalam hidupmu. Tapi bagaimana Pak, saya tidak pernah memusuhi, tapi saya dimusuhi. Doakan dia, lepaskan pengampunan. Kalau saudara fair, saudara bisa datang minta maaf kalau ada kekeliruan dari sikap tindakan saya. Bereskan itu, supaya saudara juga bisa tenang, supaya saudara bisa nyaman. Ketika saudara melayani, saudara tidak ada beban, saudara boleh datangin itu. Buat dia malu, saudara. Tetapi memalunya adalah malu yang membuat dia merenung. Karena kenapa? Ketika saudara dan saya misalkan dibenci orang, karena kita nggak tahu karena apa. Sebenarnya dibenci itu bukan karena kita melakukan konflik, tidak. Kita punya skill yang hebat, yang lebih dari orang lain. Ada orang lain tidak suka, itu dia membenci kita bisa. Ya, saudara punya pelayanan yang baik, orang lihat pengen seperti kita tidak mampu, dia bisa iri hati itu membuat orang dia benci kepada orang lain. Nah, ketika kita tahu dan kita tidak mau punya musuh, ada sesuatu yang lain. Ini orang kok katanya kalau ketemu saya nggak pernah mau senyum, nggak pernah mau nyapa, tampang wajahnya wajah kesal begitu. Ada sesuatu kepekaan yang saudara miliki, datangnya untuk pintar. Anak Tuhan harus punya jiwa besar karena Yesus adalah orang yang jiwa besar. Mengajarkan kepada kita ampuni dan dia melakukan itu. Dia mengampuni orang-orang yang menjahati dia dari atas kayu salib. Sebelum tugasnya selesai. Ini keren banget, hebat banget. Dan kita bisa belajar. Kita tidak disalib di atas kayu salib. Kita tidak dipermalukan, kita tidak ditelanjangi di depan umum. Kenapa untuk hal yang seperti itu aja kita sulit untuk kita mengatakan, mohon maaf kalau saya ada kesalahan. Bro, sis, Pak, Bu, mohon maaf. Kenapa Kak begitu? Hal yang sulit. Saya melakukan kesalahan, saya tegur anak buah saya dengan keras, Bapak Ibu ya, di badminton karena sudah keterlaluan. Setelah saya tegur, saya rangkul, saya peluk, saya kasih tahu dia. Bapak Ibu, setelah terjadi itu, betapa respeknya itu anak ketemu saya. Lihat. Jadi cara-cara yang seperti ini itu perlu dilakukan. Ya, kita hidup di komunitas yang tidak hanya 1:1, 1:10, 1:100, tidak. Kita punya teman-teman sahabat yang mungkin jumlahnya ratusan. Setiap kali kita berkomunitas antara sahabat bukan sahabat, orang yang baru pertama kali kita kenal. Disitulah saudara, potensi saudara untuk saudara bisa membawa damai, ketenangan. Jangan sampai kehadiran kita sebagai anak Tuhan di tengah-tengah komunitas kita menjadi sumber konflik. Kita menjadi orang yang tidak disukai orang. Karena kenapa? Karena tidak bisa jaga mulut, misalnya. Tidak bisa menjaga sikap, tidak bisa menjaga emosi. Kacau, saudara. Kacau. Berdamai dengan sesama, ada beberapa hal penekanan di sini. Yang pertama, saudara harus berdamai dulu dengan keluarga. Tadi saya bilang kita nggak boleh punya musuh. Itu jangan diartikan orang lain. Tapi ada berapa banyak orang Kristen hari ini tidak berdamai dengan sama anggota keluarganya. Ada anak-anak ribut karena warisan, tidak tegur sapa antara kakak dengan koko, cici dengan adik, bahkan orang tua dengan anak. Ya, Pak. Ini jadi racun di dalam keluarga. Berapa banyak akhir anak-anak kita provokasi. Jangan ke rumah tante, jangan ke rumah om. Mereka jahat. Anak nggak tahu urusannya. Coba anak mau datang dengan sesama anak mau main. Cuma karena masalah harta warisan yang dibagi tidak rata misalkan. Ribut. Bagaimana bisa seperti itu? Ada anak yang bertahun-tahun tidak tegur sapa dengan orang tuanya. Dendam kesumat yang sangat besar. Tinggal di dalam satu rumah, tapi tidak pernah nyapa. Yang ada model-model kayak begini nih. Yang model-model kayak begini nih. Sebelum hidup Anda diperpendek, Pak, Bapak ngomong kejam sekali. Tuhan bilang begini, kalau kamu mau panjang umur, rahasianya harus sayang dan hormat sama tua. Firman Tuhan bilang begitu.
tegas sekali Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita respect hormat orang tua itu betul-betul sungguh-sungguh, tingkatnya tinggi begitu. Bukan yang biasa-biasa saja. Kalau kau mau lanjut usiamu di tanah yang dijanjikan Tuhan, itu berbicara tentang masa depan kan. Karena proses nih, ada di dalam proses, tanahnya belum, tanahnya masih di depan. Berarti di dalam prosesnya, saudara harus siap menghormati orang tua. Anak-anak hari ini, kau boleh hebat kau, sukses dalam pekerjaan. Tapi kalau kau sukses, kau punya titel sampai S3, kau kurang ajar sama orang tua, bertobatlah kau. Sebelum usiamu pendek. Betul, sebelum berkatmu itu hilang. Ya, apa artinya pertobatan penyesalan setelah orang tua tidak ada? Percuma. Ada beberapa anak hari-hari ini, udah kaya, banyak gajinya besar, begitu. Mana memperhatikan orang tuanya? Kalau ada orang tuanya sakit, ya, cuma bisa bilangnya apa? Ya nggak bisa jaga kesehatan sih. Makannya sih udah tua juga begitu sih, nggak dengerin kata anak sih, nyusahin anak doang. Coba keterlaluan, saudara, keterlaluan. Nah, saya mau bilang bertobat hari ini, damai dulu dengan keluargamu, minta ampun kepada papa mamamu, kau basuh kaki. Percuma penyesalan kalau sudah mati, saudaraku. Pelukan tangisan Anda itu tidak berarti buat dia. Dia mati di dalam dendam, bukan dendam, di dalam kelukaan hatinya, di dalam kesedihannya. Gara-gara siapa? Gara-gara lu, anak yang kurang ajar. Nah, makanya saya selalu bilang, selama kita masih ada keluarga yang utuh nih, keluarga terdekat, cintailah mereka. Kasihilah mereka betul-betul. Saudara harus kasih itu nyata, bukan hanya sekedar omongan. Begitu. Jangan bilang saya bisa bahagiakan orang tua nanti ya Pak, kalau saya sudah punya mobil 2 pintu. Pak, nanti saya bisa bahagiakan papa, mama, berangkatkan mama ke Israel, berangkatkan mama ke Eropa, berangkatkan mama ini. Doain aja ya, Ma. Nanti ya mah kalau sudah berhasil seperti itu, atau nanti kalau sudah punya rumahnya 5 lantai, saudara, ya luasnya 3.500, ada kolam renang dan lapangan tenisnya, baru nanti saya bahagiakan mama. Tidak bisa begitu. Sekarang saudara harus mengasihi Bapak Ibu sesuai dengan ukuran saudara. Orang tuamu suka kue tiaw, berikan dia kue tiaw 35.000, kue tiaw jangkung 50.000, beriin Bapak Ibu. Mah, papa, makan, nikmati. Kita nggak makan, nggak apa-apa. Tuhan perhitungkan. Tuhan tahu, Tuhan akan balas nanti. Berlipat kali ganda berkatmu yang kau tabung buat orang tuamu hari ini. Ya, saudara saya larang, saudaraku. Ya, hal yang tabu. Saudara kandung ribut, bermusuhan, bahkan sampai masuk surat kabar zaman dulu. Putus hubungan antara si A dengan si B sebagai adik. Bisa begitu ya. Nggak malu begitu. Nggak malu, bangganya gitu putus hubungan. Kalau diurut-urut, masalahnya apa sih? Cuma masalah duit, masalah kewe. Terlalu rendah sekali harga diri kita, status kita sebagai anak Tuhan. Hanya dengan seperti itu saja, dendam kesumat, nggak bisa mengampuni, putus hubungan, waktu kecil sama-sama, tinggal sama-sama, makan sama-sama dengan masakan mama kita, udah besar, udah paling hebat nih, ya, udah putus hubungan, udah dianggap nggak berarti lagi. Laluan, saudara, ya, ini satu hal yang harus introspeksi diri. Jangan sampai seperti itu, ya. Apa artinya kekristenan? 5 ayat 24. Ya, Matius 5 ayat 24. Saya sampaikan ini buat saudara-saudara menyaksikan live pagi hari ini. Kalau saudara sebagai anak Tuhan, saudara orang Kristen, tugas saya sebagai hamba Tuhan adalah menyampaikan kebenaran supaya saudara tahu nih ayat Matius pasal 5 ayat 24. Matius 5 ayat 24 berkata, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Artinya apa? Kalau kau ingin mempersembahkan sesuatu yang terbaik buat Tuhan, termasuk hidup kita persembahkan. Roma 12 ayat 1 dan 2. Hidup yang kita persembahkan kepada Tuhan hari ini. Kita sedang melayani artinya nih. Konteksnya kita sebagai pelayan yang melayani Tuhan, memberikan persembahan buat Tuhan. Tapi kalau kita bermusuhan dengan saudara kita, ingat persembahanmu tidak layak. Kau sedang tidak melayani Tuhan hari ini. Kenapa? Kau sedang melayani Tuhan yang lain. Karena ketika kau melayani Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus dia kau pergi berdamai dulu. Nggak bisa kau menaik timbang, kau pelayanan, kau berkhotbah, kau menjadi WL di sana, menghadirkan hadirat Tuhan, sementara kau bermusuhan dengan saudaramu. Nggak bisa. Kau pulang dulu, berdamai dulu, baru pelayanan. Buat Anda yang hari ini di luar, Anda masih ribut dengan saudara, masih suka saling menjelek-jelekan satu sama lain dengan saudara kandung. Anda pelayanan, betul pelayanan Anda begitu. Di mata manusia Anda hebat. 2 jempol buat Anda. Lihat, di mata Sang Pencipta, di mata Tuhan yang amat dahsyat, yang maha tahu itu. Dia tahu hatimu, kau nggak layak. Percuma melayani kalau kita dapat upah. Upahnya apa? Reward kita ke depan. Tuhan bilang bereskan. Kalau semua sudah beres, Tuhan izinkan kau naik ke mimbarku yang kudus. Silakan kau melayani. Kau menyampaikan firman. Dan firmanmu akan tajam.
Firman-Mu akan menjadi pedang bermata dua. Firman-Mu akan mengkoreksi. Dan firman-Mu Tuhan yang hebat itu akan membawa hidupku menjadi hidup yang tenang, damai, dan membawa aku kepada pertobatan yang sejati. Harusnya seperti itu. Berdamai dengan keluarga. Yang kedua, yang terakhir. Saudaraku. Ya. Ketika kita berbicara tentang konteks mengasihi keluarga, termasuk orang tua, saudaraku. Ini adalah bagian pembelajaran yang paling utama. Kita tidak mungkin bisa mengasihi. Saya tidak mungkin bisa mengasihi Bu Hana. Saya tidak mungkin bisa mengasihi Pak Agus. Saya tidak mungkin bisa mengasihi Bu Heni. Mengasihi saudara yang lain di sini. Bu Aling dan seterusnya semua. Kenapa, saudaraku? Karena saya tidak berdamai dari dalam diri. Kalau saya tidak berdamai dari dalam, saudara, saya tidak mungkin bisa berdamai dengan. Kalau saya bisa berdamai dengan orang yang di luar, berarti saya sedang di luar. Tipu-tipu itu. Tipu-tipu. Saya bisa baik sama orang yang bukan keluarga kandung, tetapi saya dengan keluarga kandung dan orang tua, saya tidak berdamai. Tipu-tipu itu. Tipu muslihat. Tipu muslihat bukan datang dari Tuhan. Jadi saudara, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita, supaya kita melakukan, kita berdamai dengan sesama, kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, baru kita bisa berdamai dengan orang lain. Dimulai dari keluarga kita, berdamai dengan orang tua, keluarga, orang tua, dan baru berdamai dengan orang lain. Saudara, saya anak yang hidup dalam kemiskinan. Satu kali mama saya ajarkan saya, kalau dia pulang kerja, dia berikan bapau satu, kemudian harus dibelah dua. Karena saya hanya berdua dengan adik saya. Mama saya bilang begini, karena kamu anak yang paling besar, kamu gedean. Enggak, mama saya bilang, harus dibagi rata. Prinsip itu saya lakukan. Dia ajarkan saya tuh potong bagi dua, kemudian kami pada masa kecil makan bapau itu udah top banget. Dulu bapau di Jakarta yang top banget, namanya bapau Lim Tiam Ti. Mama saya kerja di Purama, pulang kerja itu berikan bapau buat anaknya, ya, seorang single mom, ya, yang gajinya nggak besar, tetapi dia belajar untuk membahagiakan anaknya. Saya nggak akan lupakan itu sampai hari ini. Dan pengajaran dia adalah pengajaran yang sangat baik. Bagi dua. Nanti kalau satu kali kamu hidup sukses, atau ada yang belum sukses, kamu harus saling tolong-menolong. Ini pesan yang sangat saya ingat sampai hari ini. Dad, kalau kamu satu kali sebagai kakak tertua, satu kali kamu sukses, adikmu belum sukses, kau ingat, kau harus bantu, kau harus tolong. Lihat nih, kau susah sama-sama, senang sama-sama. Kau lahir dari kandungan yang sama, kau punya mamah yang sama, kau nggak boleh ribut. Mama nggak mau lihat anak mama saling ribut. Ajak istri-istrimu padani, nanti satu kali kelak, mereka juga punya hubungan yang baik, saling berdamai. Wah, ini keren, saudara. Dan makanya pesan itu saya lakukan sampai hari. Saya nggak pernah tahu masa depan saya, Tuhan tentukan saya menjadi hamba Tuhan. Tidak tahu. Tapi proses di dalam kehidupan saya, nilai-nilai kebenaran itu sudah ditanam. Jadi Bapak Ibu, waktu sudah habis. Jadi 3 hal. Pertama, berdamai dengan diri sendiri. Yang kedua, berdamai dengan Tuhan. Yang ketiga, berdamai dengan sesama. Berdamai dengan sesama, dimulai dengan berdamai dengan keluarga kita, semua keluarga itu kita berdamai dengan orang tua kita. Yang ketiga, baru kita bisa berdamai dengan orang lain, sebuah orang. Demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus berkati, kita doa sebentar. Bapak, terima kasih firman-Mu sudah memberkati kami. Materaikan firman-Mu menjadi berita di dalam kehidupan kami. Kami percaya hidup kami akan semakin terang di hadapan Tuhan, karena Tuhanlah yang membuat kami terang, dan kehidupan kami ada di dalam damai itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkati kita semua. Iya, terima kasih Pak. Sebagai pujian penutup, kita mendengar pujian dari Ibu Murni. Kami persilakan. Dia seperti air. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia
seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Doa satu-satunya diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu pada pagi ini memampukan kami dengan pertolongan Roh Kudus. Kami bisa berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan Tuhan, dan berdamai dengan sesama kami, seisi rumah kami, dan sehingga kami Bapa bisa keluar sebagai pemenang, menjadi damai sebagaimana Engkau Raja Damai. Biarlah Tuhan suara
yang Kau sampaikan isi hatimu melalui hamba-Mu Pak Dedi terus menerus. Hamba yakin dan percaya untuk keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi dimanapun berada, yang sedang berseteru, bahkan oh Tuhan Yesus, apapun persoalan pergumulan yang bisa membawa kepada perceraian di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, biarlah saudara-saudari kami yang terkasih, yang mendengar di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, boleh mengalami pemulihan. Mereka menerima Engkau sebagai satu-satunya Raja Damai yang membawa mereka bebas lepas. Pemulihan bisa terjadi karena kami tahu ketika Raja Damai diundang dalam kehidupan kami, segala perkara bisa diselesaikan karena pertolongan Roh Kudus. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Tambahkan berkat kepada hamba-Mu, hikmat pewahyuan, perlebar perluas pelayanan beliau, perlindungan-Mu yang sempurna kepada istri dan anak-anak serta seluruh keluarga besarnya, seluruh jemaat yang dipercayakan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan-Mu sempurna bagi mereka. Haleluya. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, di penghujung renungan pagi ini, tiba saatnya kita menerima blessing dari hambanya, kami persilakan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat kedua tangan kita, buka hati, pandanglah wajah Tuhan, dan terima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, anak-anak Allah yang membawa damai. Lakukanlah aktivitasmu pada pagi hari ini, dan sampai malam nanti di dalam penyertaan dan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Janganlah lupa kau berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan, dan kau berdoa untuk tuntunan Tuhan ketika kau mengambil keputusan, dan ketika dimanapun kau berada. Terimalah berkat Allah Bapa kita di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Pertolongan penyertaan Allah Roh Kudus akan terus menghiburkan, menguatkan, menolong, menyertai kita. Bukan hanya pada hari ini, tetapi mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang awan-awan permai, memberikan kita tempat di dalam kemuliaan-Nya dan membawa kita masuk di dalam kerajaan-Nya untuk selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati, mari kita katakan bersama-sama. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih Pak. Ya, saudara-saudariku yang terkasih, berakhir renungan pagi sama Adonai pagi ini. Terus setia bergabung dengan kita supaya kita dikuatkan, kita membangun tata Tuhan dari Senin sampai Sabtu bersama Sema Adonai. Terima kasih. Shalom, shalom, shalom. Tuhan memberkati.